Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran fikih. Dan pada hari ini Ibu masih akan membahas tentang toharo. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Pada bab taharah ini ada 4 poin besar ya yang Ibu jelaskan kepada kalian. Yang pertama pengertian toharoh, yang kedua macam-macam alat bersuci, yang keempat hadas dan najis, yang ketiga hadas dan najis, dan yang keempat istinja, wudhu, tayamum, dan mandi junub. Poin pertama, kedua, ketiga sudah Ibu jelaskan, dan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu istinja, wudhu, tayamum, dan mandi junub. Langsung saja ya. Istinja. Istinja adalah membersihkan najis pada kelamin atau dubur setelah buang air kecil atau buang air besar dengan alat-alat tertentu. Dengan kata lain, kita bisa menyebutnya dengan istilah cebok juga ya. Nah, kemudian alat-alat istinja. Alat-alat istinja itu secara garis besar ada 2. Ada air dan ada benda kesat. Air yang digunakan untuk istinja itu air yang bersih ya, air yang suci seperti air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air sumur, air salju, dan air embun. Jika kalian tidak menemukan air untuk istinja, maka kalian bisa beristinja dengan benda kesat. Benda kesatnya itu batu, daun kering, tisu, dan kulit kayu. Nah, benda kesat yang digunakan ini juga harus benda kesat yang bersih ya. Jadi batu, daun kering, tisu, dan kulit kayunya itu harus yang bersih. Dan jika kalian mau beristinja dengan benda kesat ini, syaratnya adalah kalian menggunakan benda kesat ini langsung ya. Jadi jangan tunggu kotoran kalian sampai kering dulu. Jadi ketika kalian sudah mengeluarkan nih kotorannya, langsung kalian usap ya dengan benda kesat ini. Jangan tunggu kotoran kalian sampai kering. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah wudhu. Wudhu secara bahasa berarti bersih atau indah. Sedangkan secara istilah, wudhu itu membersihkan anggota tubuh dengan air suci dan mensucikan untuk menghilangkan hadas kecil berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Ingat ya, wudhu itu dilakukan untuk membersihkan, untuk menghilangkan dari hadas kecil. Hadas kecil kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian ketentuan wudhu. Yang pertama itu ada syarat sah wudhu. Yang dimaksud dengan syarat sah wudhu adalah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang itu sah jika ia melakukan wudhu. Ya. Jadi jika kalian wudhu tapi kalian tidak memenuhi syarat sah ini, maka wudhu kalian tidak sah. Ya. Yang pertama itu Islam. Ya, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang sudah dapat membedakan baik atau buruknya suatu pekerjaan. Yang ketiga menggunakan air suci dan menyucikan. Yang keempat tidak dalam keadaan berhadas besar. Yang kelima tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh. Jadi misalnya nih, kalian di tangannya itu kena cat ya. Kemudian kalian wudhu nih tanpa menghilangkan catnya dulu, maka wudhu kalian tidak sah. Jadi kalau kalian mau wudhu, kalian harus menghilangkan dulu ya benda-benda yang dapat menghalangi air sampai ke
anggota tubuh yang dibasuh. Soalnya kan kalau cat kena tangan, cat itu kan tidak menyerap air ya, sehingga tangan kita yang terkena cat itu dia tidak terbasuh oleh air dan wudhu kalian itu tidak sah ya. Sama seperti kutek atau cat kuku ya. Kalian kalau mau berwudhu kemudian kalian masih pakai cat kukunya harus dibersihkan dulu sampai bersih ya. Kemudian yang kedua itu rukun wudhu. Yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kalian meninggalkannya berarti wudhu kalian itu batal. Nah, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Jadi kalau kalian tidak melakukan salah satu dari 6 poin ini, maka wudhu kalian batal. Harus diulangi lagi ya. Dan yang ketiga itu ada sunnah wudhu. Sunnah itu artinya sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud dengan sunnah wudhu adalah hal-hal yang kalau kalian lupa melakukannya maka tidak akan batal ya. Berbeda dengan rukun wudhu. Kalau rukun wudhu kalian lupa tidak melakukan salah satunya maka batal kalau rukun wudhu ya. Nah, sunnah wudhu itu diantaranya ada membaca basmalah, kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, kemudian kumur-kumur ya. Jadi kumur-kumur itu sunnah. Kalau kalian lupa nggak kumur-kumur tidak batal wudhunya. Kemudian ada istinsyak dan istinsyar. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, istinsyar itu mengeluarkan air dari hidung. Kemudian menyela-nyela jenggot, membasuh telinga ya, membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki, membasuh tiap anggota wudhu 3 kali, dan yang ke-9 berdoa setelah wudhu. Jadi kalaupun kalian wudhu dan itu kalian cuma mengusap 1 kali, itu pun sudah sah, nggak apa-apa ya, karena kalau 3 kali itu sunnahnya. Tapi lebih baik kita melaksanakan sunnahnya juga. Karena apa? Karena kalau kita melakukan sunnah maka kita juga mendapat pahala. Nah, ini tata cara berwudunya ya. Yang pertama niat. Di sini ada niat. Kemudian mengucapkan basmalah ya. Kemudian yang kedua berkumur-kumur, istinsyak, istinsar. Sudah kumur-kumur di sini membasuh muka. Nah, membasuh mukanya itu harus semua muka itu tersapu dengan air ya. Jadi jangan cuma segini aja. Harus sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Ke sini pun kalian harus usap semuanya. Ya. Kemudian sampai sini juga dagu. Ya harus bersih. Harus benar ya. Yang keempat membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, lalu tangan kiri sebanyak 3 kali. Membasuh tangannya itu sampai siku ya. Lebih baik kalau kalian berwudu itu dilebihkan ya. Ketika di siku kalian lebihkan atas siku agar semuanya tersapu oleh air. Yang kelima kemudian menyapukan air ke rambut. Ke kepala ya. Jadi mengusap dari kening ke kepala. Nah, ya. Kemudian membasuh telinga kayak gini, masukkan jari telunjuk ke telinga dan ibu jari ke luar telinga, ke bagian luar telinganya. Kemudian lanjut membasuh kaki kanan 3 kali dan kaki kiri 3 kali sampai mata kaki ya. Dan yang ke-8 mengucap doa setelah wudu. Ya. Sudah, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum itu artinya secara bahasa kesengajaan atau tujuan. Sedangkan secara istilah tayamum adalah menyapukan tanah atau debu ya yang baik atau suci ke muka dan kedua tangan sampai siku. Nah, sebab-sebab tayamum ini karena yang pertama kalian sedang sakit, yang kedua sedang dalam perjalanan, dan yang ketiga tidak menemukan air. Jadi tayamum ini
memakai debu yang suci ya, atau tanah yang suci. Sekarang tata cara tayamum. Sekarang ada rukun tayamum itu ada 4. Niat, menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan, dan tertib. Kesemuanya ini harus dilakukan. Kalau kalian melupakan salah satunya maka tayamumnya tidak sah atau batal ya. Kemudian sunnahnya nih, sunnah tadi udah jelaskan ya. Sunnah tayamumnya yang pertama membaca basmalah, mengembus atau meniup debu dari telapak tangan ya, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, kemudian membaca doa setelah tayamum sama seperti doa setelah wudhu. Di sini ada caranya. Yang pertama nih, kalian lihat di sini, memukulkan telapak tangan ke tanah atau ke debu yang suci. Ya, kemudian tadi ada sunnahnya ya. Sunnahnya itu kita meniup debu dari telapak tangan, kemudian mengusapkan telapak tangan ke wajah. Mengusapnya jangan asal ya, tapi harus semua bagian muka itu terusap. Ya, kemudian yang ketiga mengusap tangan kanan dan tangan kiri, dan yang keempat mengusap tangan kiri dengan tangan kanan. Ya, selesai. Selanjutnya yang terakhir adalah mandi junub atau mandi besar atau mandi wajib, sama saja ya. Pengertiannya mandi itu berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Jadi kalau mau mandi junub kalian harus memakai air ya. Sedangkan menurut istilah ya, mandi itu menuangkan air ke seluruh badan dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Ingat ya, kalau tadi wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, kalau mandi junub itu untuk menghilangkan hadas besar. Kemarin Ibu sudah jelaskan ya hadas besar itu apa saja. Nah, jika kalian berhadas besar, maka kalian harus mandi wajib atau mandi junub. Caranya di sini lihat. Disunnahkan menghadap kiblat. Kemudian berniat ya, membasuh kedua telapak tangan 3 kali begini ya. Kalian basuh 3 kali. Kemudian kalian mencuci kemaluan dan dubur dengan tangan kiri. Bersihkan kemaluan dan dubur kalian ya sampai bersih. Kemudian mencuci telapak tangan lagi, lalu berwudu. Setelah kalian berwudu, basahi sela-sela rambut dengan jari-jari tangan sampai kulit kepalanya bersih ya, basah ya, maaf. Jadi kalian masukkan tangan kalian ke dalam air, kalian sela-selakan ke rambut sampai kulit kepalanya itu basah. Kemudian menyiram kepala 3 kali sampai benar-benar kepala itu sudah basah semuanya ya. Jadi kalian itu jangan asal-asalan ketika mandi wajib. Harus seluruh kepala kalian itu basah oleh air, terkena oleh air ya. Kemudian menyiram dari kepala kepada seluruh tubuh ya. Setelah kalian membasuh kepalanya, terus kalian basuh badan kalian yang bagian kanan 3 kali sampai benar-benar bersih, basah. Kemudian yang kiri sampai benar-benar basah dan bersih juga. Dan yang terakhir itu membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Ingat ya, ketika mandi wajib ini kalian harus melakukannya dengan benar-benar basah semuanya ya, dengan benar-benar sebaik-baiknya. Karena kalau kalian tidak benar dalam mandi wajibnya, maka kalian nanti sholat ya, puasanya itu tidak akan sah karena mandi wajib kalian juga tidak benar. Sama dengan wudhu tadi ya. Kalau kalian mandi wajib, kalian harus membersihkan semua yang bisa menghalangi air itu membasuh badan kalian. Misalnya kalian masih punya cat di badan, bersihkan dulu ya. Kemudian masih punya cat kuku yang gak bisa kena air, itu bersihkan dulu semuanya. Harus benar-benar bersih dari benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh atau membasuh badan kalian. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.